Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita yang berjudul Bermalam di Kampung Siluman Celeng. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi di tahun 2014, tepatnya beberapa hari setelah Hari Raya Idul Adha. Rama, seorang pemuda asal Karanganyar, Jawa Tengah, yang mempunyai teman yang bernama Sandy. Mereka saling kenal bermula dari satu proyek di Malinau, Kalimantan Utara. Ketika ada pemekaran wilayah ketika itu. Di Malinau ini, Rama juga punya teman lagi yang terbilang dekat. Selain Sandy, ada satu lagi Andri, asal Rembang. Karena sistem pekerjaan berdasar kontrak, Rama dan Andri datang terlebih dahulu. Sementara Sandy datang selang 2 atau 3 mingguan setelahnya. Hampir setengah tahun, suka duka mereka lewati bersama. Kebetulan juga mereka bertiga tinggalnya satu mes. Sebagaimana para perantau pada umumnya, rasa senasib sepenanggungan membuat mereka sudah selayaknya saudara. Karena kontrak Rama dan Andri telah habis, maka mereka berdua berkesempatan tilik kampung. Meski sebenarnya ada tawaran untuk kembali terbuka lebar, namun mereka sepakat untuk tidak balik lagi. Selang 2 atau 3 minggu kemudian, Sandy pun menyusul pulang karena selesai juga kontraknya. Karena sudah janji sebelumnya, ketika pulang, Sandy mampir dulu di rumah Rama. Setelah 2 atau 3 hari di rumahnya Rama, mereka berencana ke rumah Andri. Dengan berboncengan motor, Rama dan Sandy dari Solo menyusuri jalanan lengang bertepikan hutan menuju Rembang. Rama dan Sandy sama sekali tak paham daerah itu. Saat memasuki hutan, terasa tintrim dan nampak tamaram karena tingginya pohon-pohon jati 5 pelukan orang dewasa. Ditambah lagi jalan aspal asal, jadi selebar badan truk. Berkelok-kelok menghindari bukit-bukit pedas mengular. Khas hutan jati. Tak ada rumah hampir sepanjang 5 km yang mereka lalui. Rama teringat waktu masih kecil, diajak orang tuanya ke Randu Blatung. 20 km hutan jati perawan. Rumah yang Rama temui hanya rumah panggung khas polisi hutan. Yang lain sama sekali tidak ada. Keadaan yang Rama lewati hampir sama persis. Untunglah Rama dan Sandy sudah sempat mampir makan bakso. Jadi mereka tidak terlalu kelaparan. Walau perut sudah keluarkan status siaga merah. "Ram, mau gak sampai-sampai ya?" keluh Sandy pada Rama sembari merasakan penat di pantat sejak pagi. "Sebentar lagi juga sampai." "Jangan-jangan petunjuknya salah, Ram," serunya agak dongkol. "Enggak lah. Lah ini bener toh arah ke sini," tambah Rama memberi penegasan. Sandy nampak tidak puas dengan jawaban itu, tapi dia tidak membantah. Suasana terasa hening dan tentrim. "Ram, kamu terasa gak? Keadaan terasa makin mistis sejak masuk belok dari pertigaan pos polisi hutan tadi," ujarnya memecah kesunyian. "Perasaanku rasanya gak karuan sejak masuk melintasi portal tadi." "Maksudmu pertigaan yang ada palang pemeriksaan dan ada polisi tidurnya itu?" tanya Rama. "Betul," sahutnya. "Memang kayaknya dikasih palang supaya truk yang izin gak boleh masuk," kata Rama, beralasan agar tidak terpancing perasaan mistis. Meski Rama sendiri juga merasakan hal seperti itu. "Coba Ram, kamu nalar saja. Masa 10 km gak ada rumah sama sekali? Hutan terus. Pohon jatinya besar-besar gak lazim ada di Jawa. Kok kayak di Malinau wae? Setauku paling 1-2 yang besar-besar, tapi ini banyak yang besar-besar," komentar Sandy penasaran. Tapi Rama gak mau mengiyakan Sandy.
meski akal merasakan ketidaknalarannya. Lah, ya wajar toh, kita masuk hutan lindung. Hutan larangan sehingga hutannya pasti perawan, nggak pernah dijamah orang. Jangan berpikiran aneh-aneh lah, yang penting sampai. Serga Rama. Kata hutan larangan malah menggelitik pikiran. Jangan-jangan hutan larangan itu maksudnya orang tidak boleh ke situ, karena tempat itu sudah dihuni bangsa jin dan makhluk halus untuk tetap hidup damai seiring dengan perluasan lahan huni dan lahan usaha manusia seperti pertanian dan lain-lain. Mengingat itu, Rama malah jadi bergidik. Enggak lah, pergi-pergi. Batinnya mengusir ketakutan itu. Ram, kayaknya kita sudah masuk area perkampungan. Itu lihat, ada ladang dan sawah. Serunya menunjuk ke arah depan. Memang terasa mereka sudah keluar hutan. Pohon-pohon tidak lagi banyak. Bahkan di sisi yang lain, Rama sudah melihat hamparan persawahan yang subur. Selang beberapa waktu mereka sudah memasuki perkampungan. Matahari memang sudah turun mendekati peraduannya. Hari telah mendekati petang. Beberapa penduduk menyempatkan keluar rumah menyalakan amplik untuk penerangan luar. Rumah-rumah yang ada sangat sederhana. Profil rumah pedesaan, rumah gebyok, rumah papan untuk rumah utama dan gapitan gelap. Kulit jati untuk bagian belakang. Tampak teratur, rapi dan bersih. Rama mendekati seorang bapak yang kebetulan melintas. Selamat sore, Pak. Maaf, ke Gunung Rembang masih jauh tidak? Tanya Rama. Bapak itu kelihatan bingung. Maaf nak, saya tidak tahu. Saya tidak pernah meninggalkan kampung ini. Tanya saja sama Ki Ageng. Maaf, saya duluan ya. Rumah Ki Ageng itu yang paling besar yang ada pendapanya. Sambil tunjuk arah dengan jempolnya khas orang Jawa. Sebutan Ki Ageng membuat Rama dan Sandy penasaran. Kayaknya desa ini terisolir ya, Ram. Sampai sebutannya masih menggunakan istilah lama seperti zaman Kesultanan Jawa zaman dulu. Komentar Sandy. Ya mungkin mereka masih terikat tradisi kayak suku Baduy di Banten, atau mirip orang Samin di Kelapa Dhuwur. Imbuh Rama. Segera Rama geret Sandy menuju ke pendapat Ki Ageng yang tidak terlalu jauh dari jalan tempat. Mereka bertanya, Kula nuwun, kula nuwun. Seru Rama dalam bahasa Jawa yang artinya permisi. Mangga nak. Bersama itu muncul seorang laki-laki tua gagah dari dalam rumah sambil tersenyum. Tumben ada tamu dari kota, sudi mampir ke rumah saya. Mangga lenggah, katanya. Terima kasih Ki, saut mereka berdua. Ada apa malam-malam kesini? Tanyanya. Begini Ki, kami dari Solo mau ke Tegal Dowo, Kunem. Menurut petunjuk teman kami sudah benar jalurnya. Tapi kok nggak sampai-sampai? Mungkin Ki Ageng bisa menunjukkan jalan kepada kami. Jawab Rama menjelaskan sekaligus bertanya. Saut Ki Ageng. Sebetulnya Tegal Dowo sudah dekat, tapi ini sudah malam. Kalian berdua masih harus melewati satu bagian hutan lagi. Saya khawatir kalian akan tersesat, terus malah tidak bisa sampai ke tujuan. Tapi Ki, kami malam ini harus sampai. Sudah kandung janji dengan teman kami, kata Sandy. Iya Ki, kami harus sampai malam ini, imbu Rahma. Wah, saya gak yakin kalau malam ini bisa sampai kalau diteruskan. Hutan ini masih perawan, yang lewat saja harus izin perhutani. Kalian lihat toh, pohon-pohon besar. Saya yang sudah tinggal lama di sini menyarankan kalian untuk tinggal menginap di sini, terlalu berbahaya. Masih banyak juga binatang liar yang berkeliaran di malam hari. Menginap saja di sini. Di sini terbuka untuk kalian berdua. Kata Ki Ageng mendesak mereka berdua untuk tinggal menginap di situ.
Dalam keadaan bimbang, mereka berdua berembuk, tinggal atau tidak. Akhirnya mereka mengambil kesepakatan untuk tinggal. Rama lebih senang lanjut saja, tapi Sandy sudah kecapean selama perjalanan. Ia beralasan toh besok akan sampai juga ke Tegal Dowo. Pagi-pagi kalau perlu sudah harus berangkat. Bagaimana kalian jadi menginap? Tanya Ki Ageng. Maaf Ki, akhirnya kami terpaksa merepotkan barang semalam. Kalau boleh malam ini kami menginap. Jawab Sandy. Baik, kalau begitu kita makan dulu ya. Kalian belum makan malam toh? Ajak Ki Ageng sambil tersenyum. Belum Ki, Sandi malu-malu. tapi kita hanya makan singkong rebus. Maklum, petani punyanya ya cuma hasil bumi. Jawab Ki Ageng ringan. Gak apa-apa Ki, kami malah senang makan dari hasil ladang sendiri. Tidak perlu beli. Rama menimpali. Sebentar, tunggu. Nyi, tolong sediakan singkong rebus ya. Yang tadi kita rebus. Namun kita perlu untuk makan malam. Seru Ki Ageng kepada istrinya. Iya Ki, ini sudah saya siapkan. Terdengar suara merdu dan bening dari dalam rumah. Keluarlah perempuan parubaya. Masih tampak gerutan kecantikan dalam dirinya. Dari warna kulitnya yang langsat itu, Rama hampir yakin Nyi Ageng dari kalangan ningrat. Nyi Ageng tersenyum melihat mereka. Ini hasil kebun samping. Semua alami, tidak pakai pupuk-pupuk buatan pabrik kok. Silakan dinikmati, mumpung masih hangat. Ki Ageng menawarkan singkong rebus. Nyaman ya Ki, suasana di sini aman, tentram, damai. Yang ada hanya suara cengkrik. Ujar Rama sambil merasakan hangatnya singkong rebus dan secangkir kopi hangat. Ya, begitulah kalau tinggal di desa. Masih sejuk, tenang dan damai. Tapi kok gak ada ya Ki yang keluar rumah, jagongan atau sekedar ngobrol. Juga gak ada suara radio atau TV. Tanya Sandy menyelidik. Memang ia merasakan dari tadi kok rasanya sepi-sepi saja. Tidak seperti layaknya duku modern. Anak berlari-larian atau sekedar jalan, bahkan nonton TV tidak ada. Ini agak membingungkan. Di sini tidak ada TV, radio atau hiburan yang lain. Paling wayang, itu pun yang anggap orang lain. Kalau hari biasa ya begini nih, sunyi sepi ini. Kami memiliki aturan dan budaya sendiri yang wajib ditaati kalau mau selamat. Selamat yang keluar dari mulut Ki Ageng membuat Rama agak bergidik. Sepertinya kampung ini punya rahasia sendiri. Aturan sendiri yang harus ditaati. Kampung ini ada ketentuan. Kalau tengah malam, seluruh kampung harus gelap gulita. Semua lampu harus mati dan tidak boleh ada tamu. Makanya tadi penduduk kampung menyarankan kalian untuk menghubungi saya. Karena hanya saya yang boleh memutuskan tamu boleh datang atau tidak. Berhubung kalian tersesat dan sudah malam, justru saya yang minta kalian tinggal. Sebab di luar kampung ini, saya tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Karena kalian bukan penduduk asli dari sini. Kalian saya beri tempat khusus. Sebab juga kalau kalian berada bersama kami, keselamatan kalian dapat saya jamin. Tambahnya semakin misterius. Rama dan Sandy makin bertambah takut. Oleh karena itu kalian nanti tinggal di atas sana. Ki Ageng menunjuk ke atas. Rama dan Sandy kaget setengah mati karena mereka akan tinggal di puncak Joglo Pendapak, atau orang Jawa sering menyebut Penuwun. Jangan khawatir ya, nanti kalian saya sediakan tangga. Di atas juga sudah bersih, sudah ada kasur. Tadi mata batin saya sudah merasakan bakal ada tamu, jadi saya sudah bersihkan. Katanya menepis kekhawatiran Rama. Apapun yang terjadi di bawah sini, jangan takut, khawatir, dan jangan berteriak atau menangis. Diam saja.
Dan saran saya yang terakhir, nanti waktu mau tidur, tolong tangganya ditarik saja ke atas dan tutup lubang pintu masuk. Ada apa toh Ki Ageng kok kayaknya misterius gitu? Tanya Rama. Gak apa-apa, pokoknya tenang dan lihat sendiri. Kalian bisa lihat dari sela-sela papan di atas. Kalian juga bisa lihat keluar lewat sela-sela genting penuh itu. Pokoknya ini sangat istimewa untuk kalian berdua dan bisa dijadikan pengalaman hidup. Yang penting ikuti nasihat saya. Saya sebagai kepala dusun mengizinkan kalian berdua melihat keistimewaan kampung kami. Paham? Paham Ki, kami akan lakukan nasihat Ki Ageng, jawab mereka berdua. Nah, ini sudah waktunya naik ke kamar atas. Lampu akan segera saya matikan. Ingat, apapun yang terjadi jangan takut. Rekam baik-baik, jadikan suatu pengalaman berharga. Segera Ki Ageng mengambil tangga bambu dan mempersilahkan mereka naik ke penuhun. Ki Ageng membantu membawakan uplik untuk penerangan mereka sementara. Nanti kalau saya matikan lampu, pendapa uplik ini dimatikan ya. Ki Ageng telah turun, tangga juga Rama tarik, dan Sandy menutup papan kayu tempat mereka masuk tadi. Beberapa waktu, Rama lihat beberapa orang keluar rumah. Mereka mulai mematikan uplik. Demikian juga Ki Ageng mematikan uplik pendapa. Ram, bisik Sandy, matikan upliknya. Rama beringsut mendekati uplik, lalu meniupnya. Gelap gulita, tapi matanya mulai terbiasa. Ditambah lagi ada sinar rembulan menembus di sela-sela genting penuhun. Rama mulai terbiasa melihat pendapa dari pantulan sinar rembulan yang purnama itu. Aku baru tahu kalau malam ini adalah bulan purnama penuh. Dari kejauhan Rama dengar gendingan mengalun dengan merdu seolah-olah ada orang punya gawe atau punya hajatan. Syahdu menyentuh, mengingatkan Rama pada mendiang kakeknya yang setiap malam ngeloni radio mendengarkan wayang. Rasanya bulu kuduk meremang berdiri merinding. Sepertinya jiwanya merasakan sebuah fenomena lain yang tidak lazim. Ada hawa mistis yang merabak di hatinya. Seiring dengan angin malam yang menusuk kulitnya, khas Jawa hutan jati yang masih perawan, beriring bau bunga jati yang mulai berjatuhan di terpa angin malam, sangat khas dan tak terlupakan. Demikian juga dengan perasaan Sandy. Dia lebih lagi bercampur aduk antara takut, khawatir, merinding dan tertekan. Ia merasakan bahwa dirinya serasa di alam lain yang penuh misteri. Tapi semua itu dengan tekan, dengan kesah dan tarikan nafas yang berkali-kali dia lakukan. Setiap kali ia menarik nafas, terasa bergemuruh di telinganya, seakan turut merasakan gejolak batinnya. Dalam kilasan bulan purnama yang kian sempurna terangnya, menunjukkan bahwa waktu hampir tengah malam. Rama lihat Ki Ageng keluar rumah bersama Nyi Ageng. Meski agak remang-remang temaram, Rama melihat jelas dalam sorotan cahaya rembulan. Rama lihat juga para penduduk kampung mulai keluar rumah bersama istri dan anak-anak mereka. Mereka berkumpul di tanah lapang yang tak jauh dari pendapa. Gending Jawa berkumandang makin jelas meski tak jelas dari mana asalnya. Sanubarinya terasa teriris seiring dengan alunan rebab yang mengalun kian meninggi. Terdengar lolongan anjing, ajak atau anjing liar bersaut-sautan menambah alunan mistik. Terasa mendera siapapun yang mungkin mendengarnya. Rama kira Sandy merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Memang sedari naik ke penuhun, ia terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, kabut tipis mulai melingkupi lapangan tempat Ki Ageng dan penduduk berkumpul. Atas pimpinan Ki Ageng, semua orang duduk bersingkuh menundukkan kepala. Dengan palar tapi pasti terjadi perubahan pada geruk tubuh mereka termasuk Ki Ageng. Rama tidak dapat melihat jadi apa mereka dalam perubahan itu. Terasa semua sarafnya menegang karena takut sekaligus takjub. Sandy yang ikut memperhatikan mulai pelan-pelan menempel di sebelah Rama. Terasa tubuhnya penuh keringat dingin. Meski Rama takut perubahan itu,
Tetapi proses itu tetap Rama perhatikan dengan seksama. Kabut tipis itu mulai bergerak dari saf ke saf, dari depan ke belakang, meliuk dan melingkupi semua orang. Mata hati Rama seakan dibukakan atas semua fenomena itu. Ya Allah, mereka semua jadi celeng, seru Rama dalam hati. Mereka berubah wujud menjadi babi hutan yang terdepan. Tentu Ki Ageng berubah menjadi celeng yang hampir sebesar sapi. Penduduk desa berubah masih pada ukuran celeng pada umumnya. Ratusan celeng itu mulai berkeliaran di sekitar kampung. Kemudian mereka bergerak dalam beberapa kelompok menuju ke lain-lain tempat. Mungkin mereka mencari makan atau apalah di dalam hutan. Rama menggigil gemetar melihat keanehan itu. Sen, kamu lihat tadi kan? Tanya Rama dengan gemetar. Ia menyekah palunya yang mulai sebesar butiran jagung. Ya, saut Sandy. Aku mau pingsan rasanya. Tahan aja, Ram. Jangan pingsan dulu. Ini sudah tengah malam, paling cepat pagi sudah normal kok. Hibur Sandy. Tiba-tiba satu rombongan celeng mendekat ke pendapa. Krok 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 krok. Bersaut-sautan seolah memberi komando. Rama mulai resah, suara itu kelihatan amarah. Kepala yang bersium itu mendengus ke sana kemari. Mungkin mereka membaui manusia yang mengancam jiwa mereka. Nampaknya ada beberapa celeng yang tahu mereka ada di Penuwun. Mereka mulai menabrak berulang-ulang hendak merobohkan 4 pilar joglo tempat mereka bersembunyi. Joglo terasa bergetar hebat. Kami mulai panik, tapi kami mencoba untuk terus berdiam diri. Ram, kalau kita mati di sini bagaimana ya? Matilah aku, seru Sandy menantangis. Pasrah aja Bajal. Hai, apa saja yang kamu ingat, mohon pertolongan Gusti Allah. Nasihat Rama dengan suara bergetar juga menahan takut. Rama sebetulnya juga pelas-pelas. Rasanya menyasakan dada seiring pendapa yang terus bergoyang kian hebat. Dalam keadaan kritis itu, muncul Ki Ageng yang sudah menjelma menjadi celeng raksasa. Ia menabrak semua celeng yang brutal tadi. Tak tertandingi kiprah Ki Ageng. Semua kocar kacir dibuatnya dan tak ada satupun yang berani mendekat, apalagi melawan. Mereka tunduk kepada Ki Ageng. Mereka segera berlalu dengan suara parau dan tertunduk pilu. Nampak dari tubuh Ki Ageng keluar asap tipis yang berbau harum bunga melati terpadu dengan cendana. Asap itu terus naik menembus atap papan tempat Rama dan Sandy bersembunyi dengan ketakutan. Asap itu menghipnotis mereka. Rama melihat pendapa itu tak lagi sebuah rumah joglo, tetapi sebuah pohon besar menyerupai beringin dan Rama berada di puncak yang tertopang ranting-ranting. Rama mulai takut dan berteriak sekencang-kencangnya. Juga Sandy berteriak ketakutan. Dalam ketakutan itu Rama limbung tak sadar diri. Rama sudah tak tahu lagi nasib Sandy. Yang ada cuma gelap, gelap dan gelap, dan makin bertambah pekat. Rama merasa dikejar-kejar celeng besar. Rama berlari terus berlari. Sampailah di tepi jurang. Lalu Rama berteriak sekuat-kuatnya. Tolong! 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 Celeng itu tak peduli. Rama diterjangnya sampai masuk ke jurang. Rama menggapai semua yang ada di sekitarku dan akhirnya obrak-obrak. Mas. Hidungnya membaui minyak kayu putih. Rama agak pening. Mas, sadar. Rama membuka mata mencoba menguasai keadaan. Selain minyak wangi, Rama mencium aroma menyan madu. Rama lihat di sudut ruang ada kepulan asap api arang yang memembung meninggi. Rama mencoba duduk. Seseorang lelaki yang sudah ubanan yang tak taksir berusia 70 tahunan. Dengan ikat wulung di kepalanya mendekatinya. Nah, minum dulu air putih ini agar cepat pulih kesadarannya. Bajamin 30 menit lagi pasti segar lagi. 30 menit kemudian. Benar juga, Rama sudah segar. Rama lihat ada beberapa polisi hutan yang mendampinginya.
Sudah segar, Mas. Tanyanya sopan. Ya begitulah Pak, sudah. Tapi perasaan saya masih kacau. Maaf ya Pak, teman saya ada di mana? Tanyaku khawatir. Tidak apa-apa, Mas. Dia seperti Mas juga. Dia agak shock rupanya. Tapi 30 menit lagi pasti pulih. Apalagi Banarto sudah turun tangan. Kata Polhut itu. Rama baru tahu, rupanya lelaki tua tadi bernama Banarto. Dari perkataan polisi tadi berkesan kalau Banarto seorang paranormal. Sini sudah hafal, Mas, kalau ada begituan. Banarto itu pakarnya. Polisi itu menambahkan. Begituan apa toh Pak maksudnya? Tanya aku mengejar Pak Polisi. Nanti saja, Mas, biar dijelaskan sama Banarto saja. Beliau yang lebih tahu tugasnya. Setelah makan pagi dan minum teh yang disediakan oleh polisi hutan, yang tentu menu seadanya, maklum mereka ternyata sudah berada di rumah jaga polisi hutan. Rumah jaga itu berupa rumah panggung, tempat aparat ini menyiapkan diri patroli atau pelepas lelah saat mereka pulang patroli. Mari duduk sini, nak, ngobrol-ngobrol sama Mbah. Banarto mempersilahkan mereka duduk di pojok teras sambil menikmati udara pagi hari. Sebenarnya anak berdua dari mana dan mau kemana kok sampai nyasar kemari? Tanya Banarto kalem. Sandy yang sejak tadi diam mulai angkat bicara. Kami berdua dari Solo, Mbah. Ndak ke rumah teman kami di Tegal Dowo. Tetapi setelah belok pos jaga yang berpalang ke arah sumber, rasanya kok gak sampai-sampai. Sebenarnya kami agak curiga, perasaan kami sudah tidak nyaman. Tapi berhubung sudah gelap, kami menginap di rumah Ki Ageng. Oh, begitu ya ceritanya, kata Banarto manggut-manggut sambil tersenyum. Nampak lelaki tua ini tidak heran. Kemudian ini menambahkan, sebenarnya hutan setelah pos jaga itu memang hutan lindung atau masyarakat mengatakan hutan larangan. Tidak ada seorang pun yang berani lewat di atas pukul 5. Polisi hutan selepas jam 5 sore lebih banyak ngepos di sini. Beliau menghela nafas meneruskan. Dini hari menjelang pagi sekitar pukul 3 pagi, seorang anggota pos yang piket juga mendengar cerita dan ketakutan dari dalam hutan. Dia yakin cerita itu pasti manusia, walau lama telah terdengar. Dia lalu membangunkan komandan peleton. Komandan memerintah 2 orang menjemput Mbah. Ya, rumah Mbah memang tak jauh dari tempat ini. Paling 500 meter lah. Secara spiritual Mbah hafal daerah sini. Beliau terdiam sejenak lalu menyeruput seteguk kopi. Lanjutnya, Pak Komandan tidak mau ambil resiko. Karena hal yang sama pernah terjadi sekian tahun silam. Semua personil bersiaga dan menambah hutan, menerobos jalur. Kami tahu kemana harus mencari, jadi tak butuh waktu lama. Cuma yang ditakutkan adalah gerombolan celeng yang berjumlah cukup banyak. Tapi Mbak tahu kalau lokasi itu adalah kerajaan siluman celeng. Kata Banarto bergetar. Lewat kontak batin, Mbah minta Ki Ageng penguasa kerajaan siluman supaya bisa mengendalikan anak-anaknya. Ki Ageng juga minta jaminan tak boleh satupun anak buahnya ada yang terluka, karena mereka hanya mendengar perintah Ki Ageng. Celeng itu tetap celeng, nalurinya juga celeng. Oleh karena itu hanya kontak dengan Ki Ageng maka celeng-celeng itu bisa dikendalikan. Celeng-celeng itu sesungguhnya makhluk halus yang pada waktu tertentu menjadi celeng untuk bisa menembus dunia manusia. Hanya Ki Ageng yang 100% nalarnya manusia. Meski tubuhnya celeng pada waktu tertentu atau kalau ia mau menemui manusia.
kami menemukan kalian tersangkut di pohon beringin. Kami temukan kalian berteriak, mengigau, meronta-ronta ketakutan, terus pingsan. Untunglah Poluit kita ini membawa berbagai kelengkapan selain senjata untuk berjaga-jaga. Kami berhasil membawa kalian, tapi maaf nak, motornya baru nanti siang kita upayakan untuk dibawa ke sini. Mbak minta kalian ikut ya, jangan takut, Mbak nanti akan ikut menyerahi. Ujar Mbah Narto. Siang itu tampak serombongan kecil bergerak menyusuri jalan setapak menembus hutan. Rama dan Sandy sebetulnya was-was, tapi sebagaimana janji Mbah Narto, Rama yakin kalau lelaki tua ini mampu mengatasi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Mereka tiba di suatu tempat agak lapang di tengah ribunan pepohonan. Ada satu pohon yang menakjubkan di lapangan kecil seluas 2 kali lapangan voli. Menurut taksiranku sebesar 8 pelukan orang dewasa. Dan di pojok lapangan itu terparkir manis sepeda motor Sandy. Sandy geleng-geleng kepala. Bagaimana aku bisa naik motor sampai ke sini? Jalan rata saja, tidak ada. Katanya heran sekaligus bingung. Ia segera bergerak mendekati motor, tetapi segera dicegah oleh Mbah Narto. Tunggu dulu nak, seru Mbah Narto tegas melarang. Kita mohon izin dulu dengan Ki Ageng. Percaya tidak percaya, daerah ini adalah kekuasaannya. Mbah mohon bapak-bapak tunggu di sini dulu, katanya pada polisi hutan. Mbah dengan anak-anak berdua akan mohon izin dulu. Mbah Narto memberi kode kepada mereka berdua untuk mengikutinya. Pada jarak 5 meter dari pohon besar, kami segera berhenti langsung duduk bersila. Mbah Narto menyilangkan tangannya di dada sedekap sambil komat kamit. Tiba-tiba, entah dari mana tampak bayang-bayang Ki Ageng berdiri di bawah pohon itu. Anakku berdua, aku izinkan kalian mengambil motor itu. Tapi ingat, jangan merusak apapun di daerah kekuasaanku, kata Ki Ageng berbisik ke telinga Rama seiring dengan terpaan angin sepoi-sepoi. Ingatlah bahwa pengalaman itu sangat berarti dan mengandung pengertian. Meski kamu dan aku berbeda alam, tapi masing-masing perlu tempat untuk hidup. Katakan kepada semua orang bahwa aku dan kaumku tidak mau diusik. Kamu berdua menjadi dutaku untuk menjaganya, agar kaumku dan manusia dapat hidup dengan nyaman dan damai di tempat masing-masing. Camkan itu. Perlahan bayangan itu hilang dan lenyap seiring dengan menghilangnya kabut tipis di bawah pohon itu. Mereka terpaksa memikul bergantian membawa motor ke pos polisi hutan. Meski lelah, tapi pelajaran yang didapat amatlah besar. Rama berjanji secara pribadi, berkomitmen untuk ikut terlibat dalam melestarikan hutan. Bukan semata-mata karena pengalaman mistik itu, tetapi juga karena kesadaran pentingnya hutan sebagai paru-paru lingkungan hidup. Masih terdengar di telingaku. Camkan, camkan, camkan. Seiring langkah kami meninggalkan tempat itu, Rama berdoa mohon petunjuk yang kuasa. Kiranya pengalaman itu berarti baginya untuk membangun hidup di kemudian hari. Bagaimanapun, semua makhluk mempunyai tempat untuk hidup dengan damai. Oke, sekian, terima kasih yang udah dengerin dari awal aku cerita nyampe sekarang. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman. Lanjut di cerita selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.